Suara Suara Gracia FM, The Sound of Life. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Saya Leo bersama dengan Anda di hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Hanya tinggal beberapa hari saja, khususnya Anda umat Kristiani ya, merayakan hari Natal di tanggal 25 Desember. Dan mungkin aktivitas yang Anda lakukan hari ini, keluarga Gracia, semakin hari semakin mendekati hari Natal. Tentunya ada rencana-rencana yang akan Anda buat. Dan untuk Anda yang menikmati akhir pekan di hari ini, mari bergabung, mari mendengarkan program Talkshow Inspirasi bersama Ibu Imelda Mulia dalam Talkshow Parenting. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, keluarga Gracia, bahkan sampai dengan pukul 12 nanti, Anda bisa mendengarkan perbincangan kami di ruang dengar Anda, karena keluarga Gracia, program ini kami hadirkan lewat aplikasi Zoom. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung, keluarga Gracia ingin bertanya mengenai topik dan pembahasan yang kita akan hadirkan di ruang dengar Anda mengenai seimbangkan logika dan perasaan. Mari bergabung di 0817-222-959 atau 205-300. Ya, selamat siang Ibu Imelda. Halo, selamat siang. Apa kabar, Bu? Baik-baik. Baik ya. Bagaimana aktivitas mau Natalan? Apakah masih sama atau kayaknya udah mau liburan aja nih? Masih sama ya aktivitasnya. Masih sama ya. Iya. Oke. Dan kita punya tema mengenai seimbangkan logika dan perasaan. Nah, ini cukup menarik gitu ya, sebagai parents, sebagai orang tua, mengenai hal ini. Seperti apa sih mungkin Ibu Imelda mengawali program Talkshow Parenting ini? Apa atau kenapa sebenarnya lebih tepatnya kita mengangkat tema seimbangkan logika dan perasaan? Ya, jadi memang untuk usia remaja, mereka itu kan lagi masa-masanya untuk mengalami perubahan dari yang tadinya porsi menggunakan hati atau perasaan itu jauh lebih besar. Ya, bisa 70% waktu mereka masih anak-anak. Ya, jadi ketika mereka udah mulai masuk remaja, mereka udah mulai tuh logikanya sudah mulai masuk, ya sudah mulai bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena itu pembahasan kali ini adalah bagaimana kita membantu anak-anak untuk ketemu masa peralihan itu. Makanya kenapa anak remaja itu kan suka dibilangnya itu moodnya suka berubah-ubah gitu ya. Kadang tadinya bawel gitu, apa-apa cerita orang tua, terus tiba-tiba mereka jadi pendiam gitu ya. Sebetulnya perubahan itu yang terjadi, bukan sekedar usianya saja yang berubah atau ketemu lingkungannya yang berubah, tapi dari dalam diri mereka sendiri itu juga ngalamin banyak perubahan. Ya. Baik, jadi memang orang tua itu selagi mereka kecil, orang tua harus mengisi bagian karakter, kemudian kebiasaan yang benar gitu ya, supaya ketika masuk remaja hal tersebut sudah apa ya? Bisa dikatakan sudah terisi gitu ya, Ibu Imelda ya. Ya. Jadi kadang yang lupa dari orang tua itu adalah ketika mereka itu mengasuh anaknya udah mulai masuk usia remaja, merekanya masih tetap melakukan pola asuh yang sama ketika masih anak-anak. Ya, mungkin orang tua juga merasa sudah nyaman dengan cara seperti ini, dianggapnya ya sudah cara seperti ini udah tepat dan selama ini nggak ada masalah. Padahal setiap tahapan kehidupan manusia selalu kita harus melakukan perubahan. Jadi kita ini terus dinamis gitu ya. Kita ini harus mengikuti kondisi anak. Jadi kita sebagai orang tua yang melakukan penyesuaian, kita yang beradaptasi. Karena anak-anak itu kan nggak tahu bagaimana beradaptasi dengan kita. Jadi kita yang harus beradaptasi dengan mereka. Iya, karena memang mungkin secara usia kita sudah punya banyak pengalaman dan disinilah diperlukan inisiatif dari orang tua untuk menyesuaikan dengan perkembangan anak yang memang kalau kita lihat dalam perkembangan anak sendiri cukup cepat gitu ya, Ibu Imelda ya. Perubahan-perubahan terjadi, nggak cuma nunggu anak SMP, SMA gitu ya.
Tapi anak-anak SD juga sudah sangat cepat mengalami perubahan tersebut. Baik, keluarga Gracia dimanapun Anda berada, mungkin pendengar-pendengar yang mendengarkan lewat streaming, siang hari ini juga Anda sedang mendengarkan program talk show Inspirasi Parenting ya, bersama Ibu Imelda Mulia, dan Anda kami ajak untuk bergabung, mungkin ingin menyampaikan pendapat, kemudian ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, terkait memang dengan tema akan dibahas ya, keseimbangan antara logika dan perasaan. Nah, Ibu Imelda, sebelum kita jauh lebih mendalami topik ini, apakah bicara tentang logika dan perasaan, mungkin ya, keluarga Gracia, Anda berpikir kalau logika itu lebih sering mungkin untuk pria. Nah, perasaan mungkin ada kaitannya dengan wanita. Nah, keseimbangan ini apakah mungkin juga terkait dengan gender, terkait dengan anak tersebut pria atau wanita, remaja ini pria atau wanita? Apakah ini ada kaitannya sih, Bu, sebenarnya mengenai keseimbangan antara logika dan perasaan? Ya, memang kalau punya anak wanita itu kan seolah-olah katanya perasaannya itu lebih besar digunakan. Ya, memang desain dari Tuhan seperti itu, tapi bukan berarti semua anak wanita seperti itu. Jadi kayak misalnya saya ternyata pada saat tes fingerprint itu saya lebih banyak menggunakan logika. Ya, jadi perasaan yang saya pakai itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya, kondisi sebagai seorang wanita. Tapi ketika menemukan problem, itu tidak melulu perasaannya yang digunakan lebih besar. Tapi ternyata setelah udah biasa kan kalau kita ada masalah itu kan kita suka kesel, suka baper. Tapi dengan mudahnya untuk beralih berpikir gitu ya. Oh, ini nih harusnya begini, seharusnya saya begini. Seharusnya tidak boleh begini. Ya, jadi memang ada sih pembahasan bahwa ternyata punya anak wanita itu katanya lebih baperan, katanya lebih sensitif. Tapi enggak juga, karena setiap anak, baik laki maupun perempuan, itu bisa juga mereka punya perasaan yang porsinya lebih besar. Ya, melankolis lah bahasanya. Ada yang desain itu ternyata posisi melankolisnya lebih besar ya dibanding dominan atau dibanding intim atau dibanding stabil ya. Iya, baik. Nah, dalam mencari jati diri, kalau kita bisa bicara secara usia, mungkin ketika mereka berusia ya SMP, SMA gitu ya, mereka sudah beranjak remaja. Nah, peran orang tua sebenarnya kan mulai merubah ya, Ibu Imelda ya, karena anak-anak ini mulai belajar menyeimbangkan gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya peran orang tua dalam menyeimbangkan karakter ini, logika dan perasaan? Karena memang sepertinya hal ini harus seimbang, walaupun mungkin ada orang tua yang punya anaknya perempuan gitu ya, ada orang tua yang anaknya laki-laki nih, yang walaupun memang katanya seperti yang tadi kita bahas, logika lebih kuat ke laki-laki, tapi kan nggak juga, ternyata perasaan lebih ke wanita. Ada juga tadi barusan Ibu Imelda juga share seperti itu. Nah, bagaimana atau apa aja yang sebenarnya harus diseimbangkan sebagai orang tua? Hal-hal apa aja? Ya, memang sebagai orang tua kan tadi kita sudah bahas bahwa pola asuh kita harus sudah mulai berubah nih. Iya. Ya, yang tadinya pada saat mereka anak-anak kan kita bisa tuh pakai cara anak kita dididik atau didikte lah bahasanya, ya harus begini, harus begitu, bagaimana menyelesaikan ini itu gitu ya. Terus boleh juga kita menggunakan bahasa memerintah ya, menyuruh gitu ya. Nah, tolong dong misalnya ini habis makan kamu taruh di tempat cuci piring misalnya. Ini baju kotornya kamu taruh di sini ya, kamu buang sampah di sini ya, kamu harus mandi jam segini misalnya gitu ya, belajar jam segini ya. Kita bisa mengarahkan seperti itu. Tapi tentunya ketika mereka sudah remaja kan harusnya mereka sudah tahu. Karena pada saat masih kecil kita sudah mengajarkan step-stepnya apa yang harus dilakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, jadi setelah dewasa itu kita udah nggak bisa pakai cara yang sama. Atau misalnya kita memulai untuk mendisiplin anak ketika remaja. Akhirnya mereka jadi nggak suka, merasa hidupnya diatur
Iya, tadinya mama iya, nggak pernah memanage hidup saya, kok tiba-tiba saya sudah besar iya. mulai di-manage gitu ya. Dadakan Jadi berubah gitu ya. iya, dadakan berubah, tapi seharusnya itu dilakukan pada saat mereka masih kecil. Jadi Oke. nggak tepat gitu ya. Akhirnya Hmm, itu yang menimbulkan konflik sebenarnya. oke, Nggak iya. ada yang salah dengan cara orang tua, hanya waktunya saja yang tidak Sedikit tepat. terlambat gitu ya sebenarnya. Ya, sedikit terlambat. Jadi kalau Hmm, misalnya setelah mereka masuk remaja kita mulai memanage, hmm. itu kita bahasanya lebih lebih ke arah diskusi, Diskusi. lebih ke arah manfaat buat dia apa nih kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, Iya, kemudian manage waktunya bersama-sama. baik. Ya, jadi kita lebih mengarahkan mereka gitu ya, bukan Hmm, hmm. mengatur seperti mereka waktu masih kecil gitu. Baik, oke. Jadi memang keluarga Gracia, peranan orang tua ini kalau kita bisa ambil kesimpulan ya di awal dari program Talk Show Parenting, Anda sebagai orang tua patut menyeimbangkan, artinya mengenai perasaan dan logika. Ada bagian di mana Anda ini mendidik, kemudian menyuruh. Tapi Ibu Imelda kadang-kadang orang tua itu ketika mereka harus mendidik dari usia SD, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Ya. Mereka nggak tega gitu. Misalnya kelas 5, kelas 6 mereka disuruh belajar cuci piring, kemudian mulai belajar apa lagi, banyak hal yang orang tua, ada juga orang tua yang saking sayangnya mungkin apalagi kalau anaknya satu-satunya gitu ya, sudahlah nanti aja. Nah ternyata sebenarnya ini akan menimbulkan satu konflik di usia remaja nanti ketika mereka harus diajarkan mandiri. Bagaimana dengan hal ini? Ya, jadi sebetulnya yang disebut nggak tega itu ukurannya apa ya, gitu. Hmm, Nah, kalau itu untuk kebaikan mereka di masa yang ya. akan datang, tentunya kita harus tega. Ya, Hmm, ini bukan bukan bicara tega nggak tega ya, ini bermanfaat nggak buat anak ya, kita di masa yang akan datang. baik. Jadi, ketika kita mengajarkan anak misalnya harus tadi ya, misalnya Hmm, cuci cuci piring sendiri, hmm, ya, terus bersih-bersih rumah gitu ya, bersih-bersih kamar. ya. Itu kan sebetulnya kita sedang mengajarkan mereka untuk Hmm, belajar rapi, apa ya. yang sudah kita pakai itu kita bisa beresin sendiri. Hmm, Nah, iya, kalaupun misalnya kita punya asisten rumah tangga di rumah, iya, tapi kan tidak selalu mereka itu sepanjang tahun dan sepanjang hari ada di rumah. betul. Jadi misalnya pada saat musim liburan Lebaran Hmm, misalnya, ada yang iya, mbaknya itu harus pulang kampung. Nah, jadi iya. mungkin dimanfaatkan mengajarkan anak pada saat mereka itu tidak di rumah. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi kita mengajarkan mereka untuk bisa membereskan semuanya sendiri karena kita nggak selalu bisa minta pertolongan orang lain atau dibantu oleh orang lain. Ada hal-hal yang Ada hal-hal. walaupun dibantu, Hmm. tapi kita pun harus bisa mengerjakan itu sendiri. Nah, di bagian komunikasi ini, Bu Imelda, banyak banyak konflik terkadang tadi kan kita sudah bicarakan ya. Hmm. Ini cukup menarik sih ketika orang tua harus mengajarkan satu nilai, satu perilaku yang Iya. itu akan menjadi sebuah kebiasaan sebenarnya untuk mereka di masa yang akan datang. Orang tahu itu orang orang tua itu mungkin tahu bahwa itu baik gitu ya. Tapi anak-anak terkadang ya memang di satu sisi mereka punya punya dunianya sendiri gitu ketika mulai disuruh, ketika mulai diajarkan sebenarnya. Nah, terkadang ini terjadi konflik. Seperti apa sih sebenarnya orang tua yang ketika mereka memulai ini kita kembali ke awal. Bagaimana cara memulai untuk mendidik hal ini kepada anak-anak yang memang mungkin itu masih SD ataupun memang sudah mau memasuki usia remaja supaya ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang mereka tidak perlu disuruh-suruh, mereka sudah tahu tanggung jawab ini. Ya, jadi memang pada saat anak-anak itu Hmm, adalah proses mereka berlatih. Karena berlatih. ketika sudah remaja, Hmm, mereka tiba-tiba harus berubah, itu iya. akan sulit. Karena pada Hmm, saat udah remaja itu kan mereka prosesnya udah beda lagi. iya betul. Mereka proses mencari jati diri. Jadi Iya. ibaratnya seorang Hmm, atlet itu ya tentunya kan dia harus belajar pelajaran-pelajaran basic dulu sebelum bertanding. iya Nah, betul. ketika ingin bertanding baru berlatih, baru diajarin tekniknya begini, 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 pasti
mereka langsung syok gitu ya, karena kok pada saat pertandingan kok seperti ini ya gitu, kok nggak pernah diajarkan oleh Ajarkan. pelatih. Ya, jadi kita harus mempersiapkan mereka tuh sejak usia dini. Nah, termasuk bagaimana mereka juga bisa memanage perasaan mereka dan menyeimbangkan dengan pikiran. Ya, jadi mengandalkan emosi itu dilatih sejak usia dini. Kadang kan orang tua suka menganggap nggak apa-apa lah, masih anak-anak, namanya juga anak-anak, udah biasa berantem, udah biasa ribut, katanya. Apalagi udah papa dan biasa mama nangis. Iya, apalagi papa dan mama punya perbedaan pendapat gitu ya. Nantilah masih kecil, belum waktunya gitu ya. Ya, kadang seperti itu. Nah, hal itu boleh nggak sih gitu ya, kita berpikir atau berpendapat seperti itu? Boleh, tapi setelah itu kita nggak boleh lupa bahwa kita sedikit demi sedikit harus mengajarkan kepada mereka. Jadi bukan berarti ketika nangis atau ketika rewel, ketika marah berlebihan, kita larang. Enggak gitu ya, tapi itu biarkan saja mengalir, tapi kita harus mengajarkan bahwa hal itu tuh kurang baik, sebaiknya seperti ini. Ya. Baik. Oke, nah sebelum kita ke poin berikutnya nih Ibu Imelda mengenai mungkin manfaat gitu ya, melatih keseimbangan emosi bagi orang tua. Satu pertanyaan sebelum kita break juga sejenak gitu ya. Nah, ketika mereka anak-anak nih, ketika mereka anak-anak mencoba, anak remaja gitu ya, anak SD, anak kecil gitu ya, mereka mencoba. Mereka mungkin melakukan beberapa kegagalan, mengalami kendala gitu ya. Hal apa sih sebenarnya yang harus orang tua kasih penekanan? Artinya, apakah orang tua harus menekankan mereka harus bisa? Ayo, kamu harus bisa gitu ya, harus bangkit. Atau mungkin mereka lebih mengajarkan ke arah konsekuensi yang mereka terima ketika nanti mereka salah. Ya, jadi pada saat mereka tentunya dalam proses belajar itu pasti banyak salahnya ya. Iya, gitu. Ya, apalagi yang namanya anak-anak, kemudian masuk ke usia remaja, mereka itu kan moodnya juga berubah-berubah gitu ya, terus mereka juga lagi mencari jati diri, mereka itu perlu kita motivasi. Jadi orang tua tugasnya lebih ke motivasi, lebih ke menjadi pelatih, ya melatih mereka untuk bisa berkembang. Ya, bisa berubah, bisa melakukan dengan maksimal apa yang sedang mereka kerjakan. Nah, jadi tugas kita itu membantu bukan lagi kita yang mengatur atau kamu harus begini, begini, begini. Nah, makanya suka ada istilah anak mama gitu ya. Anak papa gitu ya. Karena padahal memang iya orang ya, anak mama dan anak papahnya ya. Ya betul sih anak orang tuanya ya. Cuma maksudnya apa-apa selalu harus mamahnya, apa-apa selalu harus papahnya, atau apa-apa harus dibantu gitu ya oleh misalnya asisten rumah tangga gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua kasih kesempatan mereka melakukan kesalahan. Mau kesalahan kecil, mau kesalahan besar, itu tidak ada masalah. Ya, karena namanya orang belajar seperti naik sepeda, nggak mungkin begitu naik sepeda cuma miring jatuhnya, mungkin bisa sampai berdarah-darah gitu ya pada saat jatuh. Ya, pada saat misalnya belajar berenang, kan nggak mungkin belajar berenang langsung bisa, jangan-jangan pakai acara pelep juga gitu. Ya, tapi nggak ada masalah, toh pada akhirnya mereka bisa berenang misalnya 4 gaya, akhirnya bisa semua, bahkan ada yang menjadi atlet. Gitu ya, karena proses berlatih, proses untuk bisa punya jiwa juang yang tinggi, memanage emosinya ketika nggak bisa terus berusaha terus, atau misalnya pada saat bertanding kalah, tapi nggak pundung gitu ya, malah semakin semangat untuk berlatih untuk lebih pintar. Jadi tugas orang tua adalah memberikan kesempatan mereka berbuat salah. Ya, kan ada iklan yang bilang katanya apa ya, kalau nggak kotor itu nggak asik katanya. Iya. Iklan yang bilang begitu. Iya. Oke. Ya.
Ya, jadi memang keluarga Gracia di sesi pertama ini ya bicara tentang seimbangkan logika dan perasaan, bukan bicara tentang gender, betul ya, Ibu Melda ya. Ya, betul. Artinya anak Anda, wanita atau pria sama saja. Artinya memang kedua-duanya harus Ya, diseimbangkan. Yang wanita yang katanya lebih pakai perasaan, ya logikanya mungkin kita harus upgrade, harus kita naikkan supaya seimbang. Demikian juga ya, yang mungkin anak remajanya laki-laki gitu ya. Kemudian bicara tentang keseimbangan ini, orang tua lebih mengisi, betul ya Bu Imelda ya, mengisi di mana ya, perubahan itu terjadi. Terkadang orang tua lebih terlambat mungkin gitu ya untuk mendidik, mengisi ketika mereka masih kecil yang dibutuhkan ketika nanti mereka masuk remaja. Terkadang keterlambatan mengajarkan sesuatu nilai itu di usia remaja menimbulkan konflik betul. ya, sehingga anak remaja ini eh, kok saya mulai diatur-atur sih gitu ya. Dan sebenarnya ini dari jauh-jauh hari, dan bahkan kesalahan yang dilakukan si anak ketika belajar, sebenarnya peran dari orang tua adalah untuk membantu supaya Ya, nilai itu dapat tercapai. Begitu ya, Ibu Imelda ya. ya, betul. Baik, keluarga Gracia, kami mengundang Anda untuk bergabung di siang hari ini dalam Talkshow Parenting bersama Ibu Imelda Mulia. Dan Anda bisa gabung di 0817-222-959 untuk Anda yang mau bertanya ataupun ingin berpendapat mengenai topik yang satu ini atau pengalaman Anda sebagai orang tua, boleh ya, keluarga Gracia. Kita akan jeda break sejenak untuk mendengarkan beberapa pariwara berikut ini, keluarga Gracia. Pastikan Anda terus bergabung bersama Suara Gracia FM sampai pukul 12 nanti dalam program Talk Show Parenting bersama Ibu Imelda Mulia. Break dulu ya, Ci. Oke. Ya, barangkali mau yang lain dulu aktivitas. Iya. Aduh, Alex bisa nggak? Bisa. Jangan. Aku mau bertanya dulu. Yang lupa lagi. Oh, bukan lagi. Emang, itu kayak gitu. Ini mau gimana? Jadi kamu harus ikutin stepnya. Kalau misalnya di sini, ini. Jadi jangan ininya nanti dulu, nanti dulu. Mau ujian nanti kayak kemarin diulangi lagi. Yakin? Yakin. Kino nggak datang. Tahu nih si Vino. Nanti juga bingung kenapa Vino nggak datang ya. Nanti tante tanya.
C masuk ya. Ya. Baik keluarga Grasi yang masih di Talkshow Inspirasi di hari ini. Semoga semua aktivitas Anda dilancarkan ya. Hari ini keluarga Grasi Cirebon cukup cerah dan jangan lupa tetap terapkan 3M keluarga Grasi protokol kesehatan yang tentunya jangan pernah Anda lupakan supaya setiap kita tetap dihindarkan ya keluarga Grasi dari pandemi. Dan semangat selalu untuk Anda keluarga Grasi yang sedang beraktivitas, yang sedang melakukan setiap bisnis usaha Anda. Saya percaya suara Grasi yang menemani Anda sepanjang hari ini untuk Anda dapat bersuka cita lewat segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Masih bersama dengan Ibu Imelda Mulia di siang hari ini mengenai topik keseimbangan antara logika dan perasaan. Baik Ibu Imelda, kita kembali membahas mengenai topik kita ya, seimbangkan logika dan perasaan. Nah, kalau tadi kita sudah mengawali bagaimana tentang peran orang tua sebenarnya dalam menyeimbangkan logika dan perasaan. Nah, sekarang kita ke segmen berikutnya ya. Keseimbangan emosi memang salah satu hal yang mungkin diperhatikan sekali gitu ya. Apalagi di usia remaja emosinya itu memang benar-benar tidak bisa diduga. Banyak orang bilang ya mut-mutan seperti itu. Nah, bagaimana dengan keseimbangan emosi ini? Ketika orang tua harus berperan cukup penting juga di usia remaja yang memang rentan banget dengan problem yang satu ini, emosi dan juga mood-nya. Ya, jadi untuk membantu anak-anak menyeimbangkan, ya kita bisa bantu dengan cara misalnya memberikan pilihan, ya kemudian dengan menunjukkan juga batasan-batasan, ya terus resikonya apa sih, konsekuensinya apa sih kalau mereka melakukan ini, mengambil keputusan ini, gitu ya, mengambil tindakan ini, gitu ya, atau tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Kemudian ajarkan juga mereka bagaimana berespon. Ya, berespon terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak sependapat dengan mereka. Atau tahu mereka ini seharusnya nggak gini deh, ini tuh harusnya seperti ini. Tapi bantu mereka bagaimana untuk berespon. Kadang kan anak-anak remaja suka responnya masih kayak anak-anak gitu ya, nggak suka ya nggak suka aja gitu ya. Kalau happy terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian jadi lebih seolah-olah kok ini cuma fisiknya saja yang besar, tapi tingkah lakunya masih seperti anak-anak karena belum bisa mengendalikan diri, gitu ya, tidak berespon sebagaimana mestinya, gitu ya. Nah, jadi peran orang tua yang berikutnya adalah kita harus memberikan contoh dan teladan sebetulnya, ya karena anak-anak remaja itu kan mereka juga masih sama ya. Setiap anak itu pasti akan mencontoh tindakan dan respon dari orang tuanya. Kata dan sikap dari orang tuanya itu bisa dianggapnya sebagai satu contoh. Ya, cara bereaksi terhadap sesuatu. Ya, jadi mereka tentunya karena usianya lebih besar, cara penyerapan melihat teladan dari kita pun akan lebih detail gitu ya, caranya akan lebih detail. Karena itu kita perlu untuk memberikan contoh dan teladan yang benar. Oke, orang tua itu langsung bertanya nih Ibu Imelda misalnya ya. Terus orang tua nggak boleh marah gitu. Gimana? Nanti anak saya memang kalau marah nanti ikut-ikutan nih saya gitu. Gimana Bu? Ini pertanyaan klasik sebenarnya. Boleh nggak sih orang tua marah ketika, kalau tadi kan bilang bahwa ketika anak-anak salah, ya kita menolong, membantu sebenarnya untuk membuat mereka ini mengerti yang benar tuh seperti apa, yang tepat seperti apa. Pertanyaan yang memang mungkin orang tua ini dilematis gitu ya. Marah emang nggak boleh gitu. Ya, jadi memang ada ya pembahasan yang katanya orang tua nggak boleh marah, katanya seperti itu. Tapi sebetulnya kan begini ya, ketika mereka masih kecil kan kita juga sering marah sebetulnya. Iya. Ya. Kemudian ketika sudah remaja pun
kadang kita juga masih sering marah juga, sama gitu ya. Iya. Cuma marahnya dengan porsi yang berbeda. Ya, anak-anak kan tentunya udah tahu nih kebiasaan kita kalau ada hal-hal yang nggak sesuai itu kita marah. Iya. Anak-anak tidak mengikuti aturan yang sudah dibikin atau udah diajarin apa, tapi dilanggar, orang tua marah. Jadi anak-anak sebenarnya sudah terbiasa dengan marahnya kita. Iya. Nah, jadi pada saat mereka remaja, kita marah pun ya mereka sudah tahu pasti kalau aku begini mama akan marah, kalau aku begini mama akan sewot. Iya. Kalau begini mama marahnya marah besar atau enggak. Ya, cuma kali ini karena kita lagi ketemu anak-anak yang sudah mulai merasa pengen diakui keberadaannya, jadi marahnya itu dengan cara yang berbeda, menganggap mereka itu sebagai satu pribadi yang sudah dewasa, jadi marahnya itu jangan seperti marahin anak kecil gitu. Ya gitu sih sebenarnya. Jadi bukan yang nggak boleh marah, cuma caranya saja yang dirubah supaya mereka betul-betul sadar bahwa mereka itu salah. Ya, jadi bukan marah seperti mendikte, ya, tapi marah lebih ke arah mengingatkan gitu bahwa mengingatkan apa yang mereka sudah tahu, kenapa mereka masih melakukan hal yang salah. Ya, karena perlu diingat ya, anak remaja tersebut juga sudah mengalami perubahan emosional sebenarnya, Ibu Imelda ya. Betul. Baik, kemudian ada orang tua mungkin yang berpikir begini, ada juga ya, kita lihat misalnya main ke rumah seseorang atau mungkin kita tahu salah satu keluarga, papa dan mamanya itu cukup akrab sekali gitu dengan anaknya, cukup friendly banget, sampai ada yang bilang, ini orang tua sama anaknya kayak benar-benar temen aja gitu. Apakah itu ada sisi negatif atau sisi positifnya nih, Ibu Imelda? Ada yang bilang, ya ampun, orang tuanya kok kayak nggak dihargain ya, kayak temen banget gitu ya. Tapi di satu sisi memang mereka menciptakan suasana keluarga yang seperti itu. Orang tua yang menginginkan dengan mereka seperti teman gitu ya, dengan anak-anaknya, tapi memang tetap ada batasan. Nah, ini bagaimana sebenarnya dengan hal yang seperti ini? Ya, jadi anak-anak harus tahu sekalipun kita itu dekat dengan anak dan menganggap mereka sebagai teman, tapi mereka tahu batasan-batasannya bahwa orang tua punya otoritas. Ya, punya otoritas untuk bisa mengendalikan hidup mereka, tapi juga bisa dijadikan sebagai sahabat. Ya, jadi anak-anak harus tahu batasannya dan orang tua juga harus tahu bahwa saya ini berfungsi sebagai motivator buat anak-anak, mentor buat anak-anak. Jadi anak-anak juga nggak bisa sembarangan saja sama kita. Harus tahu batas-batas sopan santun gitu ya. Batas-batas yang mereka harus ketahui bahwa memang otoritas itu adanya di orang tua. Jadi bahasanya apa ya? Tidak ngelunjak gitu. Tidak ngelunjak. Bahasanya seperti itu. Iya. Ya karena anak-anak nggak sadar bahwa ternyata orang tua itu tetap dengan anak harus ada batasannya di otoritas itu sendiri. Misalnya secara perbandingan ya Ibu Mela, ini agak melebar sih. Sebelum kita ke poin selanjutnya, bagaimana cara membantu menyeimbangkan perasaan dan logika ya. Lebih better yang mana sih? Lebih baik yang mana misalnya? Orang tua yang kelihatan berkarisma banget di depan anak-anaknya gitu ya, ditakuti atau disegani, atau mungkin yang di satu sisi ya, orang tua yang friendly banget sama anak-anaknya jauh lebih mungkin bisa menyampaikan nilai-nilai di dalam keluarga tersebut. Ya, memang setiap keluarga itu kan sudah punya karakter masing-masing ya. Jadi ada yang orang tuanya tipenya dominan, yang mungkin karismanya akan lebih terlihat sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga gitu ya. Atau misalnya ada orang tua yang desain karakter dari Tuhannya itu stabil. Ya tentunya orang stabil itu karismanya berbeda dengan orang yang dominan. Ya apalagi yang tipe intim gitu ya, bisa hang out bareng mungkin sama anaknya gitu ya, seru-seruan bareng gitu ya, mungkin yang ibu-ibu bisa tukeran baju dengan anaknya misalnya gitu ya. Jadi tetap
masing-masing keluarga punya punya apa ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik. Jadi kita juga nggak bisa bilang, oh yang ini lebih oke, yang ini lebih oke, karena desain karakter dari Tuhan masing-masing keluarga berbeda. Tapi Berbeda. intinya ya benang merahnya adalah anak-anak tahu bahwa orang tua punya otoritas untuk bisa mengarahkan mereka, memotivasi mereka, mendidik mereka supaya besok jadi orang hebat. Yes, setuju ya. Jadi Ya, memang tetap orang tua itu harus menunjukkan bahwa mereka nih sebagai orang tua yang punya otoritas terhadap anak-anaknya ya. Sehingga sekalipun mereka ya, sedang hangout bareng, main bareng gitu ya, atau misalnya mamah dan anak perempuannya mungkin window shopping gitu ya. Tapi tetap bahwa mereka ada satu satu momen ketika mereka harus menunjukkan bahwa yes, saya ini orang tua kalian gitu yang punya otoritas juga. betul. Oke, nah Ibu, Karena ya, ya, silakan. sorry, ini saya tambahin sedikitnya. Hmm, Karena ketika anak-anak tahu bahwa di rumah otoritas ada pada orang tua, ya, ada batasan. Maka ketika mereka berada di luar rumah, hmm, misalnya di kantor, ya, terus ya, bersama teman-teman di sekolah, iya, iya, dengan guru di sekolah gitu ya, dengan siapapun lah di luar, mereka juga akan mengerti batasannya. Oh, kalau misalnya wah, sama pimpinan ini harus seperti ini saya, walaupun pimpinan saya ini orangnya friendly. hmm, Sama guru pun saya harus seperti ini, menghormati dia dalam porsi yang seperti ini, karena baik, dia adalah seorang guru. baik, Ada saat misalnya di dalam organisasi kita harus menghormati ketua, hmm, gitu ya, iya, pemimpin iya, kita, karena porsinya dia adalah sebagai pemimpin. Jadi baik, seperti itu sebenarnya. iya, itu yang berpengaruh sebenarnya terhadap sosial mereka nanti suatu saat ya. Karena Ah, mereka belajarnya awalnya dari rumah, ya, semua hal ya, yang yang ya terjadi di luar pasti dimulai dari keluarga dulu ya, Ibu Imelda betul, ya. dimulai dari rumah, ya. Oke, baik. Kemudian nih, Ibu Imelda, apa sih yang harus dilakukan orang tua ketika harus menyeimbangkan antara logika dan perasaan? Hal apa saja yang harus mereka sediakan? Ya, jadi seperti misalnya ya anak-anak itu kan di usia-usia remaja itu mereka sebenarnya lagi posisi bingung. Bingung. Ya, ya tanpa sadar ada nggak semuanya ya. Maksudnya bingung, aduh aku nih sekarang udah mulai besar nih, Iya, aku nih harus bagaimana ya kalau ada masalah gimana ya. Di satu sisi mereka mau gitu ya untuk bisa mengambil keputusan sendiri, menyelesaikan sendiri tanpa intervensi dari orang tua. iya. Tapi Apalagi secara mungkin fisiknya dia ternyata belum matang gitu ya. iya, mungkin nggak hanya cuman orang tua yang berperan artinya sebagai figur anak-anak. Mungkin mereka juga di usia remaja sudah ada idola gitu ya. Mereka bingung nih harus Ya, kemana sebenarnya karakter yang mereka akan bawa untuk masa depan mereka juga ya. ya. Jadi karena itu makanya kita sebagai orang tua Hmm, sejak mereka kecil kita harus bisa menunjukkan satu teladan yang baik dan benar. iya, Jadi mereka tidak mudah misalnya zaman sekarang kan artis-artis K-pop gitu ya iya, jadi acuannya. hmm, Ya, atau misalnya suka olahraga, atlet siapa yang jadi acuannya. iya, Tapi ketika mereka sudah punya figur dan contoh dan teladan yang baik dari orang tua, iya. maka ketika mereka mengagumi satu tokoh atau mengidolakan, itu bukan berarti menjadi patokan utamanya mereka. Oke, Ya, tapi tetap acuannya itu adalah kita sebagai orang tua. Jadi mereka tahu batasan-batasannya. Ya, iya, karena orang tuanya di rumah sudah berfungsi dengan benar. dengan benar. Ya, Iya. Jadi memang sebenarnya kalau kita kita beri kesimpulan gitu ya, waktu orang tua dan anak itu mengobrol, berkomunikasi itu sangat penting ya. Sedangkan terkadang orang tua mengabaikan hal ini. Mereka pikir dengan bersama-sama ya tanpa mungkin mereka menanyakan apakah ada kendala gitu, apakah mungkin hari ini ya, kamu ada masalah enggak gitu, atau bagaimana dengan pertemanan dengan teman-teman kamu gitu ya. Kadang-kadang kita lupa untuk bagian tersebut ya Ibu Imelda ya.
Ya, jadi kita sebagai orang tua ketika punya anak remaja, mungkin kita yang akan lebih aktif tanya ya. Kalau dulu waktu Hmm, mereka kecil, misalnya mereka yang lebih bawel. iya. Sekarang gantian nih, kita yang lebih Hmm, aktif tanya gitu ya. Tapi nanyanya bukan kayak itu kepo gitu itu ya. basi ya. Bahasa zaman sekarang, mama sama papa kepo katanya. Mau tahu aja atau mau tahu banget gitu ya. Iya, tapi enggak ya, kita kita karena menganggap mereka itu sudah dewasa, jadi kita mau berbagi cerita, mau sharing gitu. Apa sih yang kita alamin masing-masing? Nah, mungkin bisa dimulai dari kita sebagai orang tua cerita. Hmm, Tadi mama gini gini gini, papa gini 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 gitu ya. Ada pengalaman gini gini. Jadi ya. terus juga kita bisa memberikan contoh apa? Misalnya kita dengan pasangan saling sharing. Jadi Hmm, anak-anak tahu, oh ternyata kita tuh perlu loh saling sharing, bertukar ya. pikiran, bertukar pendapat. Ya, Hmm. jadi kalau orang tua sudah memberikan contoh kita dengan pasangan sharing, nanti anak-anak pun tanpa sadar mereka mungkin pas saat makan bersama atau pergi bersama tiba-tiba mereka cerita sendiri. Oke, ya, Gitu ya. baik. Ya, jadi memang hal ini perlu orang tua nih seperti apa ya, memulai obrolan, tetapi sebenarnya itu sedang menjadi sebuah pesan untuk mereka gitu ya, bahwa Ya. orang tuanya pun punya kehidupan, punya masa lalu yang mungkin itu jadi pembelajaran untuk anak-anak di eranya. Nah, kadang-kadang jangan sampai orang tua, anak-anak berpikir, emangnya mama dulu nggak pernah remaja gitu ya, papa dulu nggak pernah jadi anak remaja gitu ya. Kadang-kadang ini yang menjadi statement anak-anak remaja zaman sekarang gitu, Ibu Imelda ya. Karena memang terkesannya orang tua nih jarang berkomunikasi, jarang bercerita gitu dengan keadaan, jarang menanyakan. Nah, lalu bagaimana dengan hal lain nih yang perlu diajarkan ataupun memang bagaimana cara untuk membantu menyeimbangkan perasaan dan logika tersebut, Bu Imelda? Ya, anak-anak juga perlu kita ajarkan bagaimana mereka bisa menghargai dirinya sendiri. Hmm, Ya, karena ketika mereka menghargai dirinya sendiri, itu ya, adalah salah satu cara bentuk ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita ini sudah didesain Tuhan baik adanya iya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. iya. Jadi, ajarkan anak bahwa di balik kekurangan kamu, pasti kamu ada kelebihannya. Ya, Hmm, jadi supaya mereka juga tidak minder. Kalau iya, kamu punya kelebihan, walaupun itu satu, kalau iya, dikembangkan, itu bisa menjadi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. iya. Jadi latih mereka untuk menghargai walaupun hanya satu talenta Hmm, gitu ya, tapi itu ketika dikembangkan kita bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. iya. Oke, Ya, jadi memang hal ini bagaimana mereka nih diajarkan untuk menghargai diri sendiri ya dengan ucapan syukur, ya itu kemudian juga penting sekali. menemukan Jadi talenta. supaya nggak selalu ingin menjadi orang lain atau seperti orang lain dan ikut-ikutan orang lain. Iya, Kalau dia bisa menghargai diri sendiri, dia punya ide untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. iya. Lalu Ya, bagaimana cara membantu menyeimbangkannya nih, Bu Melda, supaya anak-anak nih memang secara natural kita bisa bilang gitu ya, secara natural mereka akhirnya ya peran orang tua nih akhirnya dapat menyeimbangkan perasaan dan logika terhadap anak-anak remaja juga. ya. Jadi caranya kita memfasilitasi. Kalau kita udah tahu kelebihan kita anak kita apa, ya kita perlu obrolkan sama mereka. Hmm, Kamu tuh ternyata misalnya bisa nyanyi loh, ya, misalnya ya. Atau ya. tulisan kamu bagus loh. Hmm, Ternyata dengan tulisan kamu bagus, kalau kamu rajin membaca, mungkin kamu bisa nulis satu cerita, hmm, satu buku, misalnya seperti itu. iya. Kamu bisa memberikan tulisan-tulisan motivasi buat teman-teman kamu. Walaupun sekarang pakai gadget ya, udah nggak pakai tulisan tangan, Bisa sih tapi lewat bisa lewat diarahkan ke caption ya. sana. Ya, tapi bisa diarahkan ke sana. Iya. Misalnya anak kita itu ternyata pintar memilih warna Hmm, gitu ya, mematching-matchingkan gitu ya. Ya ya. itu jadi satu kesempatan kita untuk bisa puji dia Hmm, hmm, ya. Atau misalnya anak cowok
nggak punya keinginan apa-apa, hobinya misalnya cuma mengerjakan apa atau apa, nggak apa-apa, kita puji hal-hal Yang kecil, kecil tapi ya. mungkin iya yang kecil, dan itu membuat mereka jadi bangga dengan diri mereka Iya, sendiri. jangan sampai orang Nah, tua tujuannya itu. ketika anak melakukan hal yang kecil, ah ini sih biasa aja gitu ya. Papa juga bisa ya. Iya ya. Ya, Belum jangan tentu. bandingkannya dengan diri kita ya yang udah tuir ini gitu. Ingat dulu juga mungkin diajarin ya gitu ya. Kadang-kadang orang tua begitu ya. Hmm. Gitu aja bangga gitu ya. Itu sih gampang misalnya gitu ya. Jadi memang kita Ya, harus belajar menghargai hal-hal kecil yang anak kita ini memang lakukan gitu ya. jadi orang tua sama anak saingan dong kalau begitu. Padahal jelas kalah ya, beda usia ya. Oke, Bu Ya, Imelda mengenai gaya komunikasi anak nih, ada hal yang perlu diajarkan nggak sih? Artinya, apakah ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam orang tua menyeimbangkan perasaan dan logika terhadap perkembangan anak usia remaja? ya, jadi kadang kita sebagai orang tua lupa ya, Hmm, anak kita itu kan kalau nggak mirip kita, mirip pasangan. iyalah. Mungkin nggak mirip tetangga. Itu berarti kita lupa lihat diri kita sendiri kalau katanya mirip tetangga. Aduh, Ya, jadi kalau nggak seperti kita, pastinya seperti pasangan pasangan. kita. Ya, Ya, jadi misalnya kita tahu, oh pasangan kita tuh kalau misalnya diajak ngobrol lebih gampang lewat, misalnya lewat tulisan, dengan melihat sesuatu gitu ya, dengan menonton gitu ya. ya, melihat-lihat foto gitu ya. Oh, jadi cara menasehatinya dengan cara seperti itu. Ya, dengan melihat secara visual. Iya. Atau misalnya kalau diomongin dengan suara yang lembut, Mhm. ya, terus kita dengan bahasa yang maksudnya lebih lebih sopan, lebih santun gitu ya, dengan Iya. penuh kesabaran, ternyata bisa bisa masuk dengan cara seperti itu. Ya, berarti kan kita cari suasana yang membuat mereka bisa terima kata-kata kita Betul. gitu ya. Iya. Kemudian apalagi misalnya anak kita lebih mudah itu diomongin kalau misalnya pergi bareng, Hmm. misalnya satu mobil sebelah sambil kita pegang dia gitu ya. Atau misalnya saat makan bersama gitu ya, atau olahraga bersama, Iya. lebih mudah untuk dinasehatin. Atau sekadar pergi belanja bersama gitu ya. Ya. Jadi lakukan dengan cara yang sesuai dengan kelebihan yang sudah Tuhan kasih desainnya. Hmm. Ya, jadi bisa jadi itu seperti kita atau seperti pasangan kita. Kalau misalnya seperti kita kan lebih enak dong ya. Oh, saya tuh lebih gampang dinasehatin kalau begini. Ternyata anak saya sama. Ya sudah, jadi lebih mudah. Iya. Atau misalnya seperti pasangan kita, ya sudah tinggal kita ikutin saja caranya. Sama Hmm. seperti kita pada saat ngobrol dengan pasangan kita. Oke, jadi nggak Jadi melulu masing-masing punya, nggak ya, melulu untuk kita terus-terusan duduk terus mau bicara berdua gitu ya. Kita harus cari tahu bahwa anak-anak nih seperti siapa nih ayahnya atau ibunya. Kalau mungkin betul. nilai-nilai yang akan diajarkan nih lebih gampang masuk ketika dalam momen seperti apa gitu ya Ibu Melda ya. Ya, jadi sama seperti kita mengetahui gaya belajar anak, itu Hmm. sebenarnya sama. Gaya komunikasi kita dengan anak sama. Ya, Hmm. kan ada anak-anak yang bisa belajar itu ketika mamahnya misalnya bacain soalnya. Iya. Atau zaman sekarang teknologi udah maju, dia baca, direkam, kemudian dia belajar dari hasil rekamannya sendiri. Iya. Misalnya seperti itu. Nah, Ada yang harus belajar itu dengan cara dia menghafal kemudian menulis ulang. Ada yang seperti itu. hmm. Ada yang belajar sambil mainan, sambil bergerak. Ya, jadi masing-masing punya kelebihannya masing-masing dan Harus benar-benar kekurangannya dipahami masing-masing. ya sebenarnya keberadaan Ya, anak. kita sebagai orang tua belajar untuk memahami mereka supaya Iya. apa yang kita harapkan itu bisa sampai. Hmm. Apa yang kita nasehatin itu bisa sampai dan mereka mau melakukan. Oke, baik Ibu Imelda, kita ada di bagian akhir nih. Mungkin poin penting Ibu Ya. Imelda bisa sampaikan langsung kepada pendengar mengenai seimbangan antara logika dan perasaan. Ya.
Ya, jadi kita sebagai orang tua bantu ya mereka itu supaya memiliki kepribadian yang matang. Iya. Ya, kepribadian yang matang itu berarti mereka mampu mengendalikan problem. Ya, problem yang sedang mereka hadapi. Ya, melakukan kesalahan itu biasa karena lewat kesalahan-kesalahan yang mereka buat mereka bisa menjadi pintar. Nah, kemudian orang tua juga berusaha menjadi pendengar yang baik. Ya, kadang kalau misalnya kita nggak dimintain komentar ya kita nggak usah kasih komentar, nggak ada masalah. Ya, kemudian berikan respon yang positif ya tanpa menghakimi anak-anak. Iya. Ya, kadang kita lupa gitu ya kita menghakimi anak-anak. Ya, jadi ajarkan dengan cara memberikan contoh teladan yang baik. Baik. Ya, jadi pesan sponsor untuk para ayah nih, jadilah pria sejati. Kemudian untuk para ibu-ibu ya jadilah wanita yang bijak. Ya. Kemudian sekecil apapun ya yang kita lakukan, tanpa kita sadari kita itu menjadi contoh. Kita itu menjadi pola buat anak-anak. Ya, karena apalagi di masa pandemi ini kan anak-anak lebih banyak di rumah. Jadi tanpa sadar apa yang kita lakukan tuh mereka lihat. Ya, mereka dengar untuk setiap kata-kata atau cerita-cerita atau ucapan yang kita ucapkan. Jadi ini sebenarnya satu kesempatan yang baik di masa-masa ya pandemik ini semua berada di rumah. Ini kesempatan untuk kita mengajarkan anak-anak kita sesuai yang kita harapkan. Baik. Oke. Baik, terima kasih Ibu Imelda untuk share-nya siang hari ini. Saya percaya menjadi berkat untuk setiap pendengar. Dan terima kasih juga telah menjadi berkat ya untuk pendengar selama tahun ini di Talkshow Parenting. Sabtu minggu ketiga ya. Dan dipastikan nanti tahun depan masih bersama-sama dengan Suara Gracia terus. Tetap semangat. Mungkin agenda Natalnya juga semuanya lancar bersama dengan keluarga diberkati ya. Untuk berkat-berkat Natalnya. Terima kasih buat kesempatannya Ibu Imelda. Tuhan memberkati selalu ya. Nah, mungkin mau mengucapkan Merry Christmas buat pendengar sebelum nanti kita ketemu lagi di tahun depan. Oh iya, selamat hari Natal buat para ayah dan bunda semua yang lagi mendengarkan Suara Gracia, dan untuk semua kru Suara Gracia, saya mengucapkan selamat hari Natal, dan tentunya Natal kali ini mari kita semua betul-betul memaknainya bahwa kelahiran Yesus itu supaya kita ini belajar dari pribadi Yesus yang tujuannya lahir untuk menjadi berkat. Ya. Karena kita udah nggak bisa ngerayain party nih. Bener banget ya. Yang mau nggak mau benar-benar memaknai malam kudus itu dengan makna yang sesungguhnya bahwa kelahiran Yesus itu untuk menjadi berkat. Ya, kelahiran kita itu ada tujuannya. Ya. Itu aja, sampai jumpa semua. Baik, terima kasih ya Bu Imelda ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di tahun depan. Semua, amin. Baik keluarga Gracia, siang hari ini sudah kebersamaan saya bersama dengan Ibu Imelda Mulia, praktisi dan pemerhati anak yang hadir setiap hari Sabtu di minggu ketiga, dan mudah-mudahan untuk topik kita siang hari ini dapat selalu menjadi inspirasi untuk Anda semuanya. Keluarga Gracia, saya Leo pamit undur diri. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Ci, thank you ya, Ci. Sampai ketemu nanti ya tahun depan. Oke, bye-bye.